Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada pagi hari yang indah ini, saya ingin menyampaikan satu renungan dengan judul Teologi Salib. Teologi Salib. Teologi Salib adalah satu pemikiran yang dicetuskan oleh seorang Bapak Reformator di abad yang ke-16 yang bernama Martin Luther. Kita tahu bahwa pada waktu itu Martin Luther menghadapi banyak sekali penyimpangan-penyimpangan praktek kekristenan dan ajaran atau praktek kekristenan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Nah, salah satu dari banyak pemikiran Martin Luther yang sangat dikenal adalah ajaran mengenai teologi salib. Tetapi sebelum Martin Luther, sebenarnya Paulus merupakan tokoh yang pertama sekali menyinggung masalah teologi salib. Paulus adalah rasul yang paling banyak berbicara tentang salib dan mendasarkan kekristenan pada peristiwa atau karya Yesus yang tersalib. Nah, kalau terkait dengan Martin Luther, dia secara spesifik ketika berbicara tentang teologi salib, dia berbicara tentang penderitaan dan justifikasi atau pembenaran atau dibenarkan oleh Allah. Martin Luther memaparkan pandangannya dengan begitu luar biasa. Ketika saya membaca buku-bukunya terkait dengan teologi salib dan apa yang menjadi pergumulannya pada waktu itu sangat luar biasa sekali. Saya sangat terberkati sekali bagaimana pada akhirnya dia menghadirkan teologi salib yang kemudian hari menjadi warisan bagi setiap kita, orang-orang Kristen, secara khusus orang-orang Protestan. Dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang kedua, Paulus berkata demikian, "Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku tidak mengetahui apa-apa di antara kamu. Aku memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus yang disalibkan." Jadi seharusnya kita memandang sebagaimana Paulus mendorong jemaat Korintus memandang bahwa Yesus yang tersalib sebagai dasar kehidupan kita, pusat kehidupan kita, sebagai hal yang paling bernilai melebihi dari apapun. Paulus tentunya juga memberikan pesan ini bagi semua orang Kristen yang nantinya percaya kepada Kristus, di mana kita menjadikan Yesus yang tersalib sebagai pusat kehidupan kita, Yesus yang tersalib sebagai pusat teologi kita, bukan hanya sekedar pusat dari kehidupan kita, tapi juga pusat dari teologi kita. Kita harus menghubungkan semua pemikiran kita, ajaran kita, khotbah kita kepada Yesus, kepada peristiwa penyaliban Yesus. Kenapa demikian? Karena memang dari sanalah terpancar pengampunan Allah. Kalau tidak ada Yesus yang tersalib, tidak ada kekristenan. Kalau tidak ada Yesus yang tersalib, tidak ada pengampunan. Kalau tidak ada Yesus yang tersalib, tidak ada kehidupan di balik kematian. Jalan Allah dalam menyelesaikan masalah terbesar manusia adalah salib. Mengapa salib? Karena memang Alkitab menggambarkan bahwa terkutuklah orang yang disalibkan. Salib itu lambang dari kutuk. Salib menggambarkan keadaan manusia, betapa hina dan kita sudah terkutuk karena kejatuhan manusia dalam dosa. Dan Tuhan menerima konsekuensi kutukan itu pada dirinya. Salib menunjukkan bahwa Allah menggantikan posisi kita yang disebut dengan korban substitusi, korban pengganti. Dia menggantikan diri kita. Seharusnya kita yang tersalib, seharusnya kita yang dihukum, tetapi dia menggantikan posisi kita. Dengan kita melihat salib, kita mengingat bahwa kita
adalah orang-orang yang seharusnya dimurkai oleh Allah. Dimurkai oleh Allah karena kesalahan kita, karena dosa kita. Tetapi di sisi lain, dengan melihat salib, kita mengingat bahwa Yesus sudah menyelesaikan segala-galanya bagi kita. Tetelestai, sudah selesai. Dan Allah membayar hutang dosa, bukan kepada setan. Allah membayar dosa, Yesus membayar dosa kepada Allah. Kenapa kepada Allah bukan kepada setan? Karena manusia itu berdosa kepada Allah, bukan kepada setan. Ada yang menafsirkan memang bahwa Yesus ketika mati membayar hutang dosa itu kepada setan. Nah, jelas itu satu pemikiran yang keliru. Karena kita nggak pernah bersalah kepada setan. Ketika kita bersalah pada Tuhan. Kita itu bersalah atau berdosa itu karena setan, justru sebaliknya. Dialah yang menggoda kita, membujuk kita, sehingga kita jatuh dalam dosa. Bukan hanya pada Adam, sampai sekarang. Dia nggak pernah berhenti berjuang atau nggak pernah menyerang untuk menggoda kita, untuk menjatuhkan kita. Satu-satunya sifat baik dari setan itu cuma itu, nggak pernah menyerah. Ya, jadi kalau setan aja nggak pernah menyerah, Bapak Ibu, ya apalagi kita. Jadi jangan pernah menyerah dalam segala keadaan kehidupan kita. Apalagi percaya dan terus berserah pada Tuhan. Nah, jadi ketika Paulus berbicara tentang Yesus yang tersalib, kita bisa melihat bahwa hanya dengan berbicara tentang Yesus yang tersalib, kita dapat melihat keseluruhan atau cerita kekristenan secara utuh. Jadi hanya dengan membicarakan Yesus yang tersalib, kita dapat melihat picture, gambar kekristenan secara utuh. Kenapa? Karena kita tahu tujuan dari inkarnasi itu adalah salib. Tujuan dari kenosis itu adalah salib. Dengan Yesus tersalib, kita dapat menyimpulkan bahwa dia telah berinkarnasi atau berkenosis. Sebab kalau dia tidak berinkarnasi atau berkenosis, dia tidak mungkin bisa mati. Ya, seperti yang kita yakini, atau yang disebut dengan istilah hipostatik union, ya dua natur dengan satu pribadi, yang insani dan yang ilahi. Yang insani dan yang ilahi. Ya, tentu ini menjadi sebuah perdebatan yang tidak pernah henti-hentinya. Waktu Yesus yang tersalib, Pak Pendeta, yang mati itu siapa? Allahnya atau manusianya? Ya kan? Nah, ini juga lagi viral, lagi rame di per-YouTubean. Ya, apologet saling serang satu sama lain, ya, berbeda pendapat. Bapak Ibu, yang pertama sebelum saya menjawab pertanyaan itu, ya kita jangan jadi orang yang kampungan lah. Meskipun kita banyak belajar, sudah banyak tahu, makin rendah hati. Makin banyak tahu, makin kebenaran itu kita sampaikan dengan ketulusan, dengan penuh kasih. Bukan mencibiri orang lain, bukan menghakimi orang lain, bukan menghina orang lain. Membiasakan diri seharusnya setiap kita untuk bisa menerima atau menghargai perbedaan yang ada. Ya, selama kita hidup di dunia ini dibutuhkan yang namanya toleransi. Tetapi kebenaran itu bersifat absolut, nggak bisa kita kompromikan. Yesus itu Tuhan, Yesus tersalib, Yesus bangkit, itu kebenaran yang bersifat absolut, tidak bisa kita kompromikan. Tapi kita harus bisa bertoleransi satu dengan yang lainnya. Ya, teologi boleh berbeda, kasih mempersatukan. Pendapat boleh berbeda, bahkan agama boleh berbeda, kasih mempersatukan. Jadi kita harus saling berlomba-lomba dalam memberikan penghormatan, apalagi junior terhadap senior. Kita harus mampu menghargai orang meskipun ya pandangannya berbeda dengan kita, bahkan meskipun ya dia nggak sepintar kita dalam hal berteori, dalam hal pengetahuan kita mungkin lebih banyak, tetapi bukan pengetahuan yang menjadi tolak ukur untuk kita boleh menjadi semakin dewasa rohani. Semakin tambah, semakin banyak pengetahuan kita, semakin kita bisa menguasai diri kita, dan kita menghidupi, ya, mengimplementasikan setiap pengetahuan kita dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi tolak ukur dari kedewasaan rohani. Semakin bisa kita menguasai diri kita, lidah kita, perkataan kita. Kalau bahasa Yakobus, ini bagian terkecil. Lidah kita itu bagian terkecil dalam diri kita, tetapi pengaruhnya luar biasa, ya, dampaknya luar biasa, ya, baik itu secara positif maupun secara negatif. Satu kampung pun orang bisa berantem hanya dengan menggunakan lidah kalau digunakan secara salah.
Jadi bagaimana ya seni menguasai diri, seni menguasai pikiran, seni bertindak, seni menguasai perkataan, itu semua harus kita tunjukkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Allah manusia itu dua natur yang nggak bisa dipisahkan, dibedakan bisa, tapi dipisahkan tidak. Jadi nggak ada istilahnya waktu Yesus tersalib, kealahan Yesus itu pergi dulu, keluar dulu untuk sementara. Baru nanti setelah dia bangkit kematian masuk lagi dia. Nah, itu pemikiran yang keliru sebenarnya kalau kita merujuk kepada Alkitab. Natur manusia Yesus itu menjadi kekal pada dirinya ketika dia berinkarnasi. Waktu Yesus bangkit dari kematian, ya, tubuh insaninya itu masih melekat pada dirinya. Jadi dari sejak gereja mula-mula, ya, berdasarkan konsili-konsili yang ada ditetapkan bahwa Yesus itu satu pribadi dengan dua natur. Natur manusia itu tetap melekat pada dirinya meskipun Yesus telah bangkit dari kematian. Jadi yang mau saya tekankan, jangan dipisah-pisahkan kemanusiaan dan keilahian Yesus ketika dia disalibkan. Kita nggak bisa memungkiri bahwa Allah itu nggak bisa mati. Tapi kita harus ingat, Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Kealahan Allah dengan segala kemegahan, kekuasaan, kemuliaannya ya nggak bisa mati. Tapi kan dia adalah Allah yang sudah mengosongkan diri. Pada waktu dia disalibkan, dia bukan hanya sekedar bisa mati karena dia telah menjelma menjadi manusia, tapi dia bisa mati karena dia menyerahkan dirinya. Dalam Yohanes 10 ayat yang ke-18, it is very clear bahwa dia berkuasa untuk memberikannya, tapi dia juga berkuasa untuk mengambilnya kembali. Berkuasa untuk memberikannya dan berkuasa untuk mengambilnya kembali. Itu sudah sangat jelas, dan di kayu salib dia berkata, kepadamu kuserahkan jiwaku, ya, tetelestai, sudah selesai. Jadi kita sebagai orang Kristen harus memandang hal ini dengan benar. Kalau PL itu menggambarkan bahwa hanya Yahweh yang bisa menyelamatkan, Yesaya 43, Yesaya 46, hanya Allah yang bisa menyelamatkan. PB menggambarkan bahwa Sang Juru Selamat, penyelamat itu adalah Tuhan Yesus. Dengan demikian Yesus adalah Yahweh. Dan dengan demikian juga kesimpulan yang kedua, kalau Yesus kehilangan keilahiannya, natur keilahiannya pada waktu dia menyelamatkan kita, berarti tidak sah karya keselamatan yang dia kerjakan, karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Nah, itu dari satu sisi terkait dengan bagaimana seharusnya kita memandang Yesus yang tersalib dan menjadikan Yesus yang tersalib itu sebagai pusat dari teologi kita, bukan hanya pusat dari kehidupan kita, tapi pusat dari teologi kita. Dan memang sudah langka, sudah jarang pendeta-pendeta, ya, gereja-gereja yang menyuarakan tentang Yesus yang tersalib, Yesus yang tersalib. Lebih banyak sekarang menekankan hal-hal yang bersifat jasmania atau lahiriah, seperti teologi kemakmuran, teologi sukses, teologi kemuliaan, bahkan yang mencoba untuk, ya, membenarkan dirinya lewat berbagai macam karya dan perbuatan. Nah, ini salah satu poin khusus yang ditekankan oleh Martin Luther ketika berbicara tentang Yesus yang tersalib atau teologi salib. Tidak ada ruang untuk kita membenarkan diri kita, ya, dalam hal keselamatan. Karena itu murni hasil atau karya dari Allah. Tuntas dan sempurna Allah menunaikan karya keselamatan di kayu salib. Jadi tidak ada yang perlu ditambahkan di situ. Tidak ada yang perlu dikurangi. Betul bahwa kita tidak boleh berhenti untuk melakukan sesuatu yang baik. Kita akan atau harus melakukan perbuatan-perbuatan baik sebanyak mungkin, sebaik mungkin. Tapi jangan pernah berpikir bahwa kita diselamatkan karena banyaknya perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Makanya Martin Luther menekankan sola fide. Sola fide. Sebenarnya seruan-seruan dari Martin Luther itu bukan terletak pada fidenya, skripturanya, grasianya, bukan, tapi kepada solanya. Sola artinya jangan ditambahkan apa-apa pada sola.
pada iman, jangan ditambahkan apa-apa pada anugerah, jangan ditambahkan apa-apa pada skriptura, solus Kristus, jangan ditambahkan apa-apa pada Kristus. Jadi keunikan dari seruan Martin Luther itu pada solanya, bukan pada poin-poin kelima itu, ya, sola fide, sola gratia, sola scriptura, solus Christus, soli Deo gloria. Jadi hanya iman. Efesus 2 ayat 8-9, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Kita tahu bahwa Paulus menghadapi yang namanya antinomianisme sama legalisme, ya. Baik itu di jemaat Efesus, di jemaat Galatia, misalnya di jemaat Efesus dia menghadapi orang-orang Yahudi yang menganggap untuk selamat itu tidak cukup hanya percaya Yesus. Makanya mereka mendorong orang-orang percaya non-Yahudi untuk bukan hanya percaya Yesus, tapi harus disunat, harus melestarikan hukum-hukum Yahudi atau melakukan hukum-hukum Taurat. Nah, kalau seperti ini konsepnya, ya kita telah menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus, penebusan Tuhan Yesus, karya salib Yesus. Dan kalau seperti ini, jadinya ya kita ada ruang untuk memegahkan diri. Ya, sebenarnya sebaik apapun kita, itu kreditnya bukan pada diri kita, tapi pada Allah. Ya, semuanya itu karena Allah dan untuk kemuliaan Allah. Jadi tidak ada yang perlu kita banggakan karena Yesus yang tersalib. Ya, pada Dialah kita menaruh kebanggaan kita, pada Dialah kita menaruh harapan kita, pada Dialah kita menaruh segala-galanya. Karena Dia telah menyelesaikan segala-galanya. Ya, jadi pada iman, hanya iman saja, iman top. Tapi bagaimana dengan Yakobus 2 ayat 14-17, pada 17-nya secara khusus, ya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, ya. Bahkan dia menggunakan ilustrasi, Yakobus menggunakan ilustrasi tubuh dan roh, ya, itu seperti mayat, ya. Begitu juga dengan perbuatan dan iman, yaitu mati. Sebenarnya itu nggak bertentangan dengan pernyataan Paulus dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, karena apa? Sejatinya Yakobus itu ya hendak mengkritisi orang-orang yang katanya Kristen, katanya beriman, tapi hidup mereka tidak menunjukkan, perbuatan mereka tidak menunjukkan bahwa mereka beriman. Seharusnya sederhana sekali untuk membuktikan bahwa kita ini beriman atau tidaknya, lewat perbuatan-perbuatan kita, lewat kehidupan kita. Biarlah perbuatan kita, kehidupan kita yang menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang percaya. Waktu itu terjadi ketimpangan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ternyata bukan hanya hari ini aja, case itu ya, kasus itu. Ternyata dari dulu, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, lalu yang kaya tidak memperhatikan yang miskin. Nah, ini membuat Yakobus itu resah. Apalagi, ya ini salah satu tafsiran ya, apalagi Yakobus mendengar orang-orang yang menyalahpahami kebenaran yang disampaikan oleh Paulus, bahwa ya kita sudah merdeka, ya kita nggak perlu melakukan apa-apa karena Yesus sudah menyelesaikan semuanya, sudah mengerjakan semuanya. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik. Nah, itu dianggap, ini tafsiran ya, pernyataan Yakobus itu dianggap sebagai sebuah encounter untuk mereka yang menganggap cukup dengan iman secara teoritis. Ya, iman secara teoritis itu tidak menyelamatkan sebenarnya. Ya, tidak ada kaitannya iman secara teoritis dengan keselamatan yang bersifat eskatologis nantinya. Jadi kalau kita mengatakan diri kita beriman, tapi kita nggak sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, ya berarti kita belum memiliki iman yang benar atau iman yang sejati. Nah, tentu ini semua menarik sekali. Dan harapan saya benar-benar setiap kita lebih dalam lagi ya memahami kebenaran mengenai teologi salib dan menjadikan ya Yesus yang tersalib sebagai pusat dari pelayanan kita, pusat dari kehidupan kita, pusat dari teologi kita. Karena memang Yesus yang tersalib itu adalah segala-galanya bagi kita. Terakhir, Martin Luther juga berbicara tentang penderitaan. Ya, salah satu pergumulan yang sudah dilontarkan, bahkan diperdebatkan dari sejak dulu, yaitu terkait dengan penderitaan.
Ya, apakah Allah mengasihi kita? Apakah Allah peduli terhadap kita? Apakah Dia memperhatikan kita saat kita menderita? Tidak jarang pertanyaan-pertanyaan seperti itu kita lontarkan. Di mana Allah? Nah, apakah Allah peduli? Apakah Allah perhatian? Nah, melalui teologi Yesus salib, kita dapat menjawab pertanyaan itu bukan hanya secara teologis, tapi secara sederhana. Sekaligus ini the best answer for that question. Ini menjadi jawaban terbaik terhadap pertanyaan itu. Cara terbaik Allah untuk menjawab pertanyaan itu adalah bukan dengan misalnya kita sakit disembuhkan oleh Tuhan. Kita ada masalah secara ekonomi lalu ditolong oleh Tuhan. Bukan itu cara terbaik Tuhan dalam menolong kita yang mengalami penderitaan. Cara terbaik Allah dalam menolong kita, cara terbaik Allah dalam memperhatikan kita adalah dengan menderita. Umatnya yang menderita. Dia bukan hanya sekedar Allah yang menyatakan bahwa Dia mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, tapi Dia tunjukkan kasihnya yang sempurna dengan Dia turut mengalami penderitaan setiap kita. Jadi jangan berpikir bahwa Allah itu hanya menonton saja, menyaksikan kita yang sedang berjuang dalam menghadapi penderitaan. Tetapi Allah itu juga menderita saat kita menderita. Dan Dia buktikan bahwa Dia memperhatikan kita dengan Dia mengalami secara langsung penderitaan itu. Ya, dengan Dia mengalami penderitaan, Dia memikul beban kita. Dengan Dia mengalami penderitaan, Dia menghadapi, ya, menanggung masalah terbesar umat manusia yang nggak bisa diselesaikan dengan cara apapun, hanya dengan cara Dia mati, Dia menderita. Yesaya 53, hamba yang menderita, the suffering servant, hamba yang menderita. Digambarkan di sana bagaimana Mesias itu menderita demi menyelamatkan setiap kita, demi menyembuhkan sakit kita, yaitu dosa. Hukuman dosa tidak bisa dihindari oleh siapapun. Itu masalah terbesar umat manusia. Sekalipun kita percaya kepada Allah, tetap kita mengalami penderitaan. Tapi setiap penderitaan yang kita alami itu bisa kita tanggung. Tidak mungkin kita tidak bisa tanggung. Tetapi kalau konsekuensi dosa, yaitu keterpisahan atau kebinasaan, itu nggak bisa ditanggung oleh siapapun. Tetapi kita nggak perlu takut dengan hal itu, dengan penderitaan yang nggak bisa diselesaikan itu. Kenapa? Karena Yesus sudah menanggungnya 2000 tahun yang lalu bagi setiap kita. Dia menderita karena kita. Dengan Dia menderita, Dia menunjukkan perhatiannya, kasihnya, kepeduliannya terhadap setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.